Bagi brand-brand yang memanfaatkan momentum yang katakanlah sangat baik ini Pak ya, karena hanya 1 tahun sekali, kemudian tingkat penjualan juga katakanlah juga akan semakin berlipat ya di momentum ini, apakah juga akan berujung dapat meningkatkan mind share mereka Pak Sakti? Menarik. Saya tidak punya data ya secara faktual tentang fenomena ini, tapi pertanyaan mindshare itu menurut saya harus dilihat dari 2 perspektif. Pertama, bahwa brand yang dimaksud pastinya sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mindshare. Misalnya beriklan, kemudian muncul aktivitas di lapangan dan sebagainya yang sebetulnya sudah. Tapi apakah pertanyaan berikutnya bahwa persis pada kurun waktu Ramadan itu sendiri, hari raya, terus dia berusaha lebih gitu ya supaya mendapatkan suatu konteks ekstra. Nature-nya tuh mesti dilihatnya dari konteks kompetisi. Jadi sederhananya gini, kalau kita tidak lakukan, pasti musuh kita lakukan. Jadi kesempatan mencoba mencari maupun mencuri ya, mindshare dari musuh itu udah pasti akan dilakukan oleh semua pemain. Karena begitu dia baca gitu ya, yang sebelah sana misalnya muncul gitu ya, wah dia udah mulai beriklan nih misalnya, wah dia harus memutuskan, kalau saya tidak ikut bersuara, ya pasti akan lebih banyak diambil di sebelah sana. Dan itu melulu Mas baru dari konteks virtue of frekuensi saja, belum dari segi relevansi maupun produk-produk apa yang di-offer, ataupun ada produk-produk ekstra misalnya yang di-offer pada momentum Ramadan. Jadi kalau kita lihat dari 2 kacamata ini, menurut saya janganlah pernah lengah, karena momentumnya hanya 1 kali. Ya gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan catatan bahwa jati diri brandnya tidak istilahnya tidak diperkosa gitu ya, demi mendapatkan kuantitas yang lebih tinggi. Tapi yang lebih penting mind share itu, kalau bisa, kalau saya ngebayangin batu gitu Mas ya, kalau sering-sering kita poles gitu ya, benar-benar licin, jadi di kepalanya kepala konsumen ini betul-betul, sekali lagi misalnya Ramadan itu menjadi satu ajang pembuktian bahwa selama ini saya tahu kamu begini, coba bagaimana kamu kalau di bulan Ramadan kira-kira seperti apa, kamu masih ngomong nggak sama saya, kamu masih relevan nggak dengan saya, kamu memberikan suatu proposisi yang menarik nggak, atau proposisi yang ekstra nggak gitu ya. Karena gampang sekali Mas tuh distracted, terganggu gitu ya, karena begitu dia muncul misalnya, loh ini saya biasa beli ini, tapi kok dia misalnya nggak kasih saya promosi khusus, kasih saya promosi. Begitu saya lihat sebelah-sebelahnya, loh kok ini semua pada bernyanyi gitu ya soal momentum Ramadan ini. Jadi lama-lama saya pikir misalnya yang paling gampang aja misalnya dari harga aja. Yang ini nggak sale gitu, yang satunya on sale gitu. Ya udah pasti saya nengok lah Mas. Saya udah pasti nengok ke dia dulu. Jadi gunakanlah menurut saya momentum ini dengan sebaik-baiknya, karena kalau kita lupa dengan kompetisi, hitungannya sekarang cepat banget ya. Jangankan yang kecil-kecil, yang gede-gede aja masih bisa tersalip kok dengan yang lain, karena banyak yang menggunakan momentum Ramadan itu sebagai batu lompatan. Bisa juga tidak hanya menyambung dari yang mereka sudah miliki, tapi misalnya muncul satu produk tersendiri atau produk khusus yang hanya bisa dia mulai pada titik itu, dan itu dia lanjutkan ke siklus berikutnya. Pak Sakti kan sudah cukup lama ya tinggal di Amerika Serikat, dan di sana juga ada momen yang katakan hanya 1 tahun sekali, ada Thanksgiving, kemudian ada Christmas, dan ada New Year ya Pak ya. Nah, apakah katakanlah brand-brand di sana juga memanfaatkan momentum yang hanya 1 tahun sekali ini untuk meraup pendapatan mereka sebanyak-banyaknya? Karena kalau nggak salah kan orang saling berebut mainan buat anak-anak. Terus kalau elektronik mereka katanya tuh rela untuk menginap Pak ya. Sebelum toko toko akan dibuka esok hari ya kalau nggak salah. Apakah situasinya hampir sama dengan di Indonesia Pak ketika Ramadan dan Idul Fitri? Kalau dari aspek fenomenalnya gitu buzz-nya, ribut-ributnya gitu ya, menurut saya di semua siklus, di semua negara pasti akan mengalami. Yang beda adalah dimensinya ya, kemudian cakupannya dan seperti apa munculnya. Karena tidak bisa dipungkiri fungsi konteks kultur, konteks bahasa, kemudian maturity dari sebuah market ya. Jadi misalnya produk-produk apa yang muncul pada siklus-siklus tersebut
pasti dari satu negara ke negara yang berbeda. Saya ingat waktu saya di sana, misalnya, saya ngambil dua polaritas ya. Waktu zamannya Ramadan dan misalnya Hari Raya ya. Yeah. Itu jujur saja karena populasi orang Muslim di sana tidak besar ya. Yeah. Jadi ya kalau kita lihat secara mata nalar, kita tidak melihat tuh misalnya banner di mana-mana, iklan di mana-mana menyambut Ramadan. Paling kalau misalnya presidennya sensitif misalnya ya dia biasanya menyebut. Saya juga mengucapkan Hari Raya karena untuk mereka yang merayakan. Tapi kita nggak lihat celebrationnya gitu. Tapi kalau kita ngomong tadi Natal, Thanksgiving dan lain-lain, wah itu ya menurut saya sama-sama saja dengan apa yang terjadi dengan Ramadan di sini gitu. Sekali lagi dia juga menyentuh lini-lini brand atau kategori yang boleh dikatakan apa saja gitu ya. Dan karena memang sudah kebetulan Amerika tuh marketnya sudah mature Mas ya. Jadi persiapannya udah lebih jauh-jauh hari gitu ya. Malah kadang-kadang sampai industri-industri yang kita nggak pikir gitu ya di Indonesia, di sana muncul misalnya industri film, industri musik, ya. Sana juga muncul sampai film-film yang bertema Christmas aja itu wah religi itu muncul gitu ya. Jadi saya kira konsep fenomenanya saya kira sama saja. Yang beda adalah murni di lapangan gitu kita lihat. Karena kalau di sana tuh kan jalan-jalan tertentu misalnya didekorasi dengan lampu-lampu gitu ya. Kemudian rumah-rumah tertentu sampai merelakan gitu ya. Semacam dalam tanda petik berkompetisi Mas. Siapa yang ngedandanin rumahnya tuh paling terasa Christmas gitu ya. Atau Natal itu bisa memenangkan penghargaan apa misalnya gitu. Jadi betul-betul sudah begitu merakyat di sana. Tapi dalam konteks maturity dari sebuah market yang mungkin dari segi pilihan produk-produk dan lain-lainnya itu kelihatannya mungkin lebih mature ya, lebih matang. Jadi menarik lah untuk melihat dua polaritas itu di dalam satu kuadran yang sama gitu. Cuma kalau dilihat dari tipe brandnya ini kurang lebih sama dengan Indonesia Pak ya, dari pakaian, makanan. Secara konsep kategorinya sama, tapi kalau kita ngomong pakaian misalnya ya, kalau di sana saya tidak bisa mengatakan ada baju khusus untuk Natal gitu ya, tapi pasti urusannya misalnya apakah Santa Claus misalnya, kemudian dengan elfnya dan lain-lain. Sedang kalau di sini misalnya karena urusan kultur lagi ya misalnya peci misalnya, terus ada sarung ya, baju koko dan lain-lain. Itu agak lebih khas kepada kita. Jadi saya kira sekali lagi fenomenanya sama, cuman atribut dan artikulasinya mungkin sedikit berbeda. Ada SMS datang dari Mbak Dian di Kebun Jeruk. Puasa tidak hanya menjadi tempat untuk berjualan, tapi juga menjadi tempat wirausaha dadakan Pak ya. Kayak jualan tajil pada waktu menjelang buka puasa. Nah, bagaimana pandangan dari sisi brand atas bisnis dadakan ini Pak? Menarik. Yang pertama kita harus lihat dulu bahwa mereka-mereka yang melakukan yang namanya wirausaha dadakan ini jarang memunculkan brandnya secara spesifik. Betul. Karena ya sifatnya kan dadakan ya. Jadi artinya mumpung nih aku bisa jualan misalnya goreng-gorengan, tajil dan sebagainya. Jarang yang membungkusnya dalam suatu aktivitas atau suatu seri aktivitas yang menuju satu momentum itu yang tadi saya katakan sebagai landasan untuk take off. Jadi muncul betul-betul kita melihat nama brandnya misalnya. Jadi ini saya belum pernah lihat nih brand ini gitu ya. Terus sesudah masa Ramadan dia masih muncul. Saya ingat, saya suka rasanya dan momentum itu digunakan terus-menerus. Betul. Nah, karena namanya juga dadakan, menurut saya pasti dia agak jauh dari konsep brand. Jadi dia hanya melihatnya murni profit secara skala ekonomi yang dia bisa ambil pada momentum tersebut. Dia tidak melihat dalam sustainability atau kelangsungan dalam jangka panjang. Jadi ini yang saya selalu namakan dengan short term gain. Jadi dia mau gainnya sekarang, tapi ya kedepannya saya nggak terlalu pikirin lah. Syukur-syukur nanti jadi brand, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini menurut saya fenomena yang agak sedikit berbeda, tapi nyata. Karena dia bilang saya nggak usah pikirin lah brand jauh-jauh, yang penting saya bisa raup itu dengan lebih cepat. Cuma kan wajar Pak, katakanlah orang cari kolak kan cuma pas buka puasa. Pas buka puasa, ya kan? Wajar ya wajar. Tapi pertanyaannya kolak kan juga ada puluhan Mas, malah ratusan gitu ya. Pilihannya kan bisa yang kiri apa yang kanan gitu. Tapi kan diwarnai juga misalnya ya karena sudah
udah masanya jam buka puasa, ya apa yang terdekat ya itu yang saya ambil duluan. Jadi mungkin metodenya di sini bukan lagi misalnya cari aku ya gitu karena aku punya yang paling enak. Mungkin cari yang paling dekat. Yeah. Makanya kalau kita lihat nih misalnya di jalanan ya, mendekati jam buka puasa, lihat deh Mas. Di jalanan yang lagi macet tuh kalau pulang kantor misalnya, coba lihat deh orang yang jalan-jalan di sekitar macet itu. Mulai dari jual minuman yang dalam botol, mulai jual pisang goreng, apa saja deh. Karena isunya bukan lagi cari brand yang mana, tapi mana yang terdekat dengan dia. Jadi nggak salah dong mereka nggak menamakan brand kolak mereka juga, gitu kan? Nggak salah juga. Iya kan? Nggak salah juga. Iya. Orang carinya cuma setahun sekali ya. Betul. Okay. Momentumnya kan 1 kali doang. Betul banget. Betul.